Dari program ini berhasil melanjutkan dalam mata kuliah yang berkesinambungan. Jadi tujuannya pada waktu itu memang seperti itu. Nah, mungkin pada siang hari ini kita akan melihat bagaimana program Critical Legal Education ini dari perspektif sosial legal, apakah itu bisa menjadi salah satu metode yang dikembangkan, terutama bagi pengajar di Fakultas Hukum. Dan tadi kan dari tadi siang ada pertanyaan bagaimana social legal approach ini bisa memberikan solusi. Nah, mungkin ketika kita bicara critical legal education ini, mungkin ibunya juga bisa selain pembagian pengalaman juga bisa memberikan tips bagaimana sebenarnya mengkonkretkan suatu pendekatan dalam sebuah kegiatan kemudian menjadi sebuah solusi. Saya silakan Pak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau kemarin saya mengantar Bapak Ibu ke dunia pluralisme hukum bersama dengan Mas Luis, sekarang saya mencoba untuk memperlihatkan satu sisi lain dari dunia hukum yang kita geluti. Ternyata tidak selalu bicara hukum itu membosankan, tapi ada juga hal-hal yang menarik. Tapi kalau saya cerita yang menarik terlalu panjang, kebetulan moderator saya agak lebih galak dari saya, jadi nanti dia langsung begini. Oke, kita langsung lihat. Sebetulnya saya mau cerita sih secara sejarah. Jadi sebetulnya pada tahun tanggal deh, kira-kira tanggal 8 Juli, waktu itu saya belum lahir jelas, karena itu 1904. Snowfall Groningen yang oleh orang Aceh itu dikutuk sedemikian rupa. Dia menulis surat kepada Johannes Benedictus van Hoots bahwa ternyata terdapat ketidakpuasan terhadap staf pengadilan di Hindia Belanda pada saat itu. Mengapa? Karena ternyata staf pengadilan dianggap tidak dapat, istilahnya ya yang digunakan, yang diterjemahkan secara resmi dalam bahasa Indonesia, staf pengadilan administrasi di Hindia Belanda pada saat itu tidak dapat mencerap rasa dan tradisi pribumi. Jadi dianggap gagal memahami konteks lokal pada saat itu. Nah, maka kemudian Johannes Benedictus van Hoots yang kemudian diangkat menjadi gubernur Hindia Belanda pada tanggal 5 Juli dia kemudian tanggal 25 Oktober dia kemudian mengeluarkan Deskrip nomor 2 terkait dengan pendirian sekolah Rechtschool. Apa tujuan dari pendirian sekolah ini? Dalam rangka mendidik para pemuda dari masyarakat lokal Hindia Belanda supaya dapat melakukan tugas-tugas clerical, termasuk juga pendaftaran kasus-kasus di pengadilan pada saat itu, atau juga dapat bertindak sebagai hakim ad hoc yang menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan hukum lokal atau hukum adat yang kemudian secara dalam tanda kutip tidak beruntung dibawa masuk ke ranah pengadilan hukum Belanda. Nah, status dari Rechtschool pada saat itu, lokasinya ada di yang sekarang menjadi gedung Balai Kota Jakarta, Balai Kota DKI Jakarta. Jadi tidak heran kalau gedung itu setannya banyak, karena dulu dipakai sebagai pengadilan, mungkin aja kan ada orang yang tidak puas dan sebagainya, memutuskan untuk menghantui gedung tersebut. Nah, status Rechtschool tersebut itu setara dengan Stovia. Jadi sekolah kedokteran ya pada saat itu, tapi khusus untuk masyarakat ibu. Oke, nah lulusannya itu adalah hakim untuk
masyarakat pribumi. Disebut juga lulusannya sebagai Inlandse Rechtskundige. Mohon maaf Pak Adrian dan Adrian kalau lafalnya kurang tepat, kupingnya kalau sakit mohon maaf. Masa sekolahnya 2 tahun 6 bulan. Kemudian level yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh lulusannya adalah sebagai petugas pendaftaran di pengadilan, kemudian juga deputi, kepala deputi dari Landrat, kemudian juga staf dari hakim di pengadilan, gitu ya. Termasuk juga bahkan tadi seperti saya bilang dia bisa jadi hakim ad hoc untuk kasus-kasus customary law. Kemudian sebetulnya pada tahun 1920 sampai 1928 ditingkatkan status dari lulusan Rechtschool ini menjadi sehingga kemudian bisa lulus, ketika mereka lulus mereka bisa jadi prosecutor, jadi jaksa, jadi hakim atau jadi panitera di Landrat. Tetapi mereka tidak bisa beroperasi sebagai notaris atau sebagai hakim di pengadilan perdata. Jadi masih terbatas opsi pekerjaan. Nah, kemudian pada bulan Oktober tanggal 28 tahun 1924 pemerintah Hindia Belanda pada saat itu kemudian memutuskan untuk mendirikan Rechtshogeschool. Jadi ini levelnya dianggap lebih tinggi karena mungkin kalau sekarang setara dengan S2 ya, sekolah tinggi ya, S2 saya kira. Dan bahkan di bawahnya ada lulusan yang sudah masuk level doktor itu Prof. Azairin di bawah bimbingan Profesor Terhad untuk isu waktu itu kalau nggak salah untuk isu hukum adat ya, Adrian ya. Semoga saya nggak salah. Oke. Kemudian menarik bahwa tadi untuk Rechtschool yang menarik adalah ternyata di dalam kurikulumnya itu diberikan selain ada geometri, kemudian stereometri, kemudian juga ada kartografi, bikin peta, kemudian juga ada etiket. Kenapa diberikan etiket dalam kurikulum? Supaya mereka bisa berlaku sebagaimana seorang hakim Belanda ketika berhadapan dengan koleganya. Nah, kalau di Rechtschool ini prinsipnya adalah yang tidak termasuk dengan isu hukum itu tidak perlu diajarkan. Apa itu? Misalnya terkait dengan yang tadinya aritmatika, aljabar itu diberikan, sekarang tidak. Tetapi sebagai catatan, ternyata diberikan sosiologi, kriminologi, forensik, psikologi, kemudian hukum dan peranata Islam, kemudian juga bahkan diberikan juga ilmu bangsa-bangsa di Hindia Belanda. Jadi kalau sekarang tuh mungkin hubungan antar suku bangsa ya khusus ya mata kuliah itu agak dekat kan 20. Ya. Kemudian juga lulusannya Master in the Rechten. Nah tadi seperti saya bilang doktor pertama itu adalah Profesor Azairin. Nah, tetapi sekolah ini kemudian setelah Jepang masuk itu dibekukan sampai tahun 1946. Selain karena para dosennya juga ditangkap, dipenjarakan, atau ditahan, atau bahkan mungkin dibunuh, mahasiswanya juga nggak berani lagi untuk kuliah. Sebagian mungkin juga ikut angkat senjata untuk perang kemerdekaan. Kemudian tahun 1949 inilah sebetulnya cikal bakal, bukan cikal bakal, ini sebetulnya yang harus digunakan sebagai tanggal lahirnya Fakultas Hukum baik UI maupun UGM, karena sebetulnya beda. Nanti habis ini dikado mungkin marah-marah saya nggak apa-apa itu. Ini mungkin pada saat itu karena baru disahkannya kembali si Fakultas Hukum itu sebagai satu entitas yang berdiri secara mandiri di bawah pemerintah Indonesia. Kemudian orientasinya pada saat itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pemerintah untuk mengkonstruksi hukum baru pada masa transisi.
tetapi gitu ya, masa transisi dan kemudian masa kemerdekaan juga. Nah, jadi lebih fokus ke kebutuhan pemerintah. Karena waktu itu kalau nggak salah itu kan udah mulai ada tuntutan untuk meninggalkan hukum. Sempat ya Jepang juga meletakkan beberapa sistem hukum termasuk di dalamnya hukum pidana, tapi kemudian itu berusaha untuk ditinggalkan dan diharapkan ada hukum baru yang tercipta pada saat transisi ini. Tapi kemudian masalahnya sangat sedikit mengakomodir isu-isu terkait dengan kebutuhan hukum pada level masyarakat atau pada level grassroots. Nah, di sini maka kemudian mulai ada titik senjang, jarak kesenjangan antara apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat dengan pendidikan hukum. Nah, terutama untuk mereka yang berada di dalam konteks kelompok rentan. Mungkin tadi di sesi sebelumnya Pak Sten juga udah bicara soal perempuan dan anak. Nah itu pada masa itu dia belum ada aturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak pada konteks masa ini. Nah kemudian kurikulumnya juga itu masih fokus pada procedural law, ya. Kemudian secara substansial criminal law, civil law, kemudian juga hukum ketatanegaraan, constitutional law, administrative law. Kemudian sedikit sekali expert yang memperhatikan soal hukum internasional. Itu salah satunya adalah Pak Go Gyeoksong atau nama Indonesianya Sudarto Gautama. Yang terus kemudian diikuti jejaknya oleh Pak Charles Cimawan. Oke. Nah, baru pada tahun 1970 gitu ya, mulai dipikirkan kemudian gimana caranya supaya ini mahasiswa fakultas hukum nggak cukup nih cuma duduk aja di kelas, memperhatikan bagaimana profesornya beraksi, kemudian juga hanya menghafal. Tapi mahasiswa mulai diajak untuk memperhatikan sidang, menonton bahkan atau bahkan juga mendampingi klien di dalam sidang-sidang pengadilan. Itu tahun 1970. Kasus-kasus yang pada saat itu biasa ditangani oleh lembaga bantuan hukum di kampus itu antara lain adalah kasus pidana ringan, kasus perceraian, atau misalnya kasus-kasus terkait dengan sengketa tenaga kerjaan, tapi itu sedikit sekali. Pernah ada juga kalau nggak salah di KKBH kampus itu masuk kasus-kasus terkait dengan tuduhan perlawanan terhadap pemerintah, tapi nggak terlalu banyak. Nah, problemnya adalah terkait dengan bagaimana kemudian kampus ini mengakomodir situasi politik dan sosial. Itu kemudian muncul atau lahir satu surat putusan dari Menteri Pendidikan yang melarang kampus untuk bergerak di dalam isu politik dan sosial. NKK, Normalisasi Kehidupan Kampus. Itu adalah lonceng kematian buat teman-teman aktivis kampus. Nah, akibat, tapi kan hasrat politik itu tetap harus disalurkan. Maka kemudian karena dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, akibatnya sekarang politik praktis masuk ke kampus, nggak malu-malu lagi lewat jalur-jalur lain. Oke, itu saya sinis aja. Kita balik lagi. Tahun 1980 itu juga kemudian ada satu momen yang akhirnya berakibat atau berdampak kepada pendidikan kita, yaitu hapusnya sistem tingkat. Kalau dulu, mungkin Bapak Ibu di sini udah sempat mengalami ya. Kalau saya sih udah enggak. Jadi kalau dulu kita kalau di tingkat 1 sistemnya paket. Jadi kalau di tingkat 1 kita nggak lulus, kita harus pulang di tingkat 1. Terus begitu sampai kemudian mata kuliah itu lulus, kita baru bisa naik tingkat 2 dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian kemungkinan besar tidak ada DO, kecuali kita menjadi sangat tua ketika lulus. Mungkin kita ketika masuk umur kita masih 20, ketika kita lulus mungkin umur 40. Mahasiswa abadi. Nah, tetapi dengan berlakunya sistem SKS, hal ini menyebabkan mahasiswa itu kemudian akhirnya mau nggak mau fokus ke bagaimana mengumpulkan SKS.
kemudian dampaknya adalah bagaimana kemudian lulus dengan cepat. Nah, ini yang kemudian juga sistem SKS ini kemudian juga mengiring lanjutan berikutnya adalah adanya sistem DO. Jadi kalau mahasiswa tidak mampu mengumpulkan SKS pada semester-semester tertentu, dia akan kena evaluasi dan dia harus DO. Nah, kemudian juga ini selain mahasiswa harus mengejar si SKS ini, pengumpulan SKS, mahasiswa juga disiapkan untuk dunia kerja, tapi Bapak Ibu, dunia kerja yang dimaksud adalah pada saat itu industri sedang masuk bicara ke Indonesia. Jadi mahasiswa disiapkan untuk masuk ke isu-isu seperti misalnya land acquisition, kemudian juga masuk ke natural resources affairs dan sebagainya. Jadi isunya adalah bagaimana kemudian mengambil alih lahan, bukan bagaimana kemudian berpikir bahwa ini harus dipertahankan, atau misalnya fokusnya adalah pada soal hukum negara, bagaimana kemudian mengesahkan hutan hak guna, gitu ya, ketimbang misalnya bagaimana memikirkan bahwa ini harus dikelola bersama. Jadi itu sama sekali nggak masuk di dalam kurikulum. Kemudian berikutnya juga kita juga punya masalah pada saat itu. Government agencies kita beroperasi dengan tidak terlalu transparan karena rezimnya. Akibatnya apa? Akibatnya maka kemudian mahasiswa atau lulusan dari fakultas hukum juga itu malas untuk masuk ke jadi jaksa, jadi hakim. Mereka lebih memilih untuk di sektor swasta, dapat uang cepat, gaji bagus, kesejahteraan bagus, tidak perlu kemudian terlibat konflik dengan pemerintah. Demikian. Terus jangan lupa juga soal globalisasi. Kemarin kita udah jelasin apa sih dampak-dampaknya juga. Nah, ini ada beberapa konsekuensi dari kejadian-kejadian itu atau dari perubahan-perubahan itu. Yang pertama adalah legal education itu kemudian hanya fokus ke isu hukum, prosedural maupun substansi. Jadi pokoknya hukum sebagai teks, selesai. Dan kemudian akibatnya metodenya adalah paling hukum. Bukan kalau hukum ini diterapkan, apa yang kemudian terjadi? Atau bagaimana kemudian logika yang terhubung antara suatu kasus dengan hukum? Itu juga kelihatan di dalam, kalau di kami secara reflektif ya, itu kemudian waktu saya jadi mahasiswa fakultas hukum itu kelihatan dalam pertanyaan-pertanyaan ujian yang saya peroleh. Jadi saya hanya ditanya soal pasal, uraikan pasal ini, apa unsur-unsurnya. Kemudian kalaupun ada contoh kasus, saya diminta untuk mencocokkan antara pasal itu dengan kasus itu. Jadi bukan kita diberi kasus dan kemudian kita diminta berpikir kasus ini kira-kira klop atau kira-kira misalnya bisa dipergunakan dengan pasal yang mana. Tapi justru sebaliknya. Jadi diharapkan supaya masuk. Nah itu kan berarti kita diminta untuk menghafal, bukan untuk menganalisis. Kemudian yang berikutnya juga tidak terbangun latihan di dalam kurikulum itu untuk sains, apalagi untuk logik. Sains di sini maksudnya adalah tidak terbangun tradisi untuk merasakan apakah suatu putusan hakim itu misalnya itu adil atau tidak. Kita hanya diminta seringkali di fakultas hukum untuk menganalisis apakah putusan hakim itu bertentangan dengan peraturan lain atau tidak. That's it. Tapi tidak misalnya kita diminta melihat di bagian pertimbangan, sensenya apa? Apa yang ada di belakang pikiran si hakim sehingga kemudian dia mengeluarkan putusan seperti itu. Jarang banget tuh dosen yang minta supaya di ujian supaya mahasiswa bisa menganalisis yang kalau teman saya bilang itu agak mistis. Jarang banget. Nah kemudian yang berikutnya juga kurikulum pada saat itu sangat fokus pada pengetahuan. Jadi kalau kau pandai di fakultas hukum itu IP-mu, jadi kejar IP.
pengetahuan, bukan soal skill. Sehingga kemudian, mohon maaf, saya pernah ada teman seangkatan yang buka law firm, terus kemudian teman saya bilang gini, kasih tahu deh sama anak-anak didik lu, kenapa? Nggak bisa bikin surat kuasa. Really? Saya bilang gitu kan. Iya, padahal waktu ngelamar masuk IP-nya itu 3,9. Yakin lu nggak bisa bikin surat kuasa? Nggak bisa bikin surat kuasa. Dia nggak tahu siapa pihak yang diwakili, susunannya harus bagaimana, bagaimana kemudian surat kuasa itu harus ditutup dengan dipergunakan secara semestinya hanya untuk skill, kelupaan. Bahkan kemudian juga yang juga sangat dilupakan itu adalah soal attitude. Bagaimana kemudian bersikap ketika menerima klien, bagaimana kemudian ketika mungkin teman-teman yang pernah praktek di LBH, Bapak Ibu itu paham betul bagaimana ketika menerima seorang klien yang menangis-nangis atau menerima klien yang dalam keadaan panik, bagaimana memperlakukan dia sebagaimana manusia. Tapi tidak semua mahasiswa fakultas hukum seberuntung itu. Ya. Nah, kemudian juga yang terakhir, seringkali lupa di dalam kurikulum itu mahasiswa sering nggak dapat kesempatan untuk diskusi secara saya kalau pakai kata intim saya takut salah ya, karena nanti dipersepsikan berbeda. Intens. Mahasiswa tidak mendapat kesempatan untuk secara intens berdiskusi soal apa sih itu justice, keadilan sebagai values ataupun sebagai persepsi. Jadi begitu misalnya, kalaupun si mahasiswa itu bantu di LKBH, dia cuma tahu bahwa dia harus datang, ngomong sama klien, ambil kesaksian, ambil dokumen, fotokopi dokumen, that's it. Dia nggak pernah punya kesempatan misalnya untuk ngobrol sama dosennya soal, Pak, Bu, ini kan sebetulnya si klien ini kan anaknya sudah meninggal, ngapain juga kasusnya kemudian harus didorong sampai masuk pengadilan? Gak pernah. Udah, kerjain aja. Kalau Bu Suri suka pakai istilah business as usual. Jadi ya seperti kita pabrik aja gitu, harus beroperasi. Tidak pernah ada kesempatan untuk mendiskusikan tentang keadilan. Nah, saya pengen tanya ke Bapak Ibu, kira-kira kalau di tempat Bapak Ibu apa yang terjadi? Terutama mungkin boleh Palikan sedikit sharing. Palikan hadir. Maaf ya Pak. Oke. Pertama-tama saya baru menjabat bukan hari Jumat kemarin, jadi saya ya. Jadi kalau dari perspektif saya selama mengajar, memang khususnya di Merauke kita lebih banyak ke teoritisnya saja daripada praktisnya. Tapi untuk ke depan, sebelum saya menjabat, memang dekan sebelumnya sudah mengambil kebijakan. Kalau kita dalam contoh ada mata kuliah etika profesi, itu yang ngajar adalah profesional atau dari profesi. Contoh yang ngajar itu adalah notaris sama pengacara. Jadi sehingga mungkin ke depan diusahakan ya Bu. Kita juga nggak tahu kemampuan mahasiswanya berbeda-beda, apalagi di Papua yang sangat kompleks. Ya mungkin kalau Ibu ngajar di sana akan merasakan seperti apa sih ngajar di Papua. Diharapkan ke depan mereka bisa untuk tahu gak cuma skill saja dalam bentuk teori, tetapi juga soft skill dalam bentuk praktik. Jadi seperti itu kalau dari kami di Universitas Muslim Merauke. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Itu menarik ya. Tadi saya ingin ini juga soal etika profesi. Nah, bagus Pak bahwa kemudian memang yang mengajar adalah praktisi, seperti misalnya hakim, jaksa dan sebagainya. Tapi kalau boleh saya usulkan, akan lebih baik kalau misalnya ada satu dosen yang mengawal, karena seringkali kemudian
Saya itu pernah ke Belgia jalan-jalan pada saat Mahkamah Agung sedang mengadakan kunjungan kerja bla bla bla. Nah, menurut saya itu nggak penting, mahasiswa terus kemudian jadi terpusat ke oke, kalau begitu mari kita jalan-jalan. Makanya mahasiswa dia kan berpikir sesuatu yang menurut dia itu menyenangkan. Jadi mungkin yang harus agak diperhatikan adalah reputasi dari orang yang mengajar ini, atau paling didampingi lah, sehingga kemudian ketika dia keluar si dosen akan wrap up gitu. Oke, kalian dapat apa? Jadi tetap ada sisi refleksinya sih Kak. Kalau boleh usulin, maaf ya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu ada lagi? Silakan. Nah, kalau Pak Ibu saya nggak dulu. Ya Pak, silakan jadi. Baik, terima kasih untuk kami di PON Kertawacana. Kami ada mata kuliah litigasi. Litigasi itu untuk praktek, dan kami juga coba untuk mengikuti lomba, tapi tidak bisa. Tapi itu mata kuliah, itu 4 SKS. Kita libatkan juga di situ alumni yang jaksa dan juga alumni yang hakim dan pengacara untuk terlibat dalam proses itu. Kemudian ada etika profesi, itu juga kami ada dosen yang dia yang handle, tapi nanti dalam kuliah itu ada polisi, ada jaksa, ada pengacara, ada notaris. Yang kita panggil mereka yang mengajar adalah alumni, sehingga lebih mudah. Kemudian di sana kontrak itu kita juga ada perencanaan kontrak, sehingga ada kontrak dan juga puasa, dan juga karena kebetulan kami juga hampir sebagian dosen itu adalah advokat. Ya, kami fakultas mendorong semua kalau bisa harus dapat sertifikat sebagai advokat, supaya ada teori dan praktek. Ketika kita bicara tentang teori, prakteknya seperti apa? Karena biasanya itu ketika ada soal kasus, sering kita bilang gini, kita belajar dari dosen yang sama, pasal yang sama, tidak berubah, tapi ketika mungkin sama-sama satu lulusan dan satu universitas, tapi perspektifnya itu berbeda karena kepentingan. Polisi mau orang ini masuk, jaksa mau orang ini masuk, tapi kita yang dari pengacara, kita mau supaya dia tidak, hakimnya itu. Karena ini kita mencoba nanti setelah selesai mereka mau jadi apa, yang penting etika menjadi nanti jadi praktisi hukum seperti apa. Itu yang kami lakukan. Dan mungkin ada ya, setelah yang ini kami juga berpikir bahwa mungkin juga minta teman-teman dari UI membantu kami untuk kami mungkin merubah kurikulum supaya hukum dan masyarakat itu ada. Dulu pernah ada sekitar 10 tahun yang lalu, tapi pengajarnya tidak ada. Akhirnya kita bilang kita ganti ke lingkungan, karena lingkungan ada, tapi ternyata mahasiswa tidak suka lingkungan, malah mereka lebih suka ke soal-soal berkaitan dengan masalah adat. Ya, sehingga masalah yang tulis tentang adat kita arahkan ke pertama. Jadi mungkin itu melalui pertemuan ini kita diskusi kira-kira apa yang kebetulan saya pilih 1 sampai tahun depan. Ya, saya juga bersyukur untuk teman-teman yang saya juga kenal. Ibu Sulis pernah di Kupang tahun 2005. Dan dari 2005 itulah saya juga pilih 1.
dulu itu saya tidak lagi baru itu saya masukkan hukum dan gender satu-satunya yang ada di NTT mungkin itu dia untuk kuliah mandiri dan saya dengan beberapa teman kebetulan saya sering ikut APPHG jadi saya dapat ilmu dan saya coba terapkan. Ini itu saja pengalaman dan mungkin ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ida. Aku lanjut atau? Nah, baik. Jadi kira-kira gambarannya itu Bapak Ibu kita kayaknya punya kesamaan ya, samaan pengalaman di beberapa poin. Seperti misalnya mahasiswa pokoknya yang penting lulus deh gitu. Capek gue datang ke kampus yang sama, bosen gitu kan. Tapi kalau dosennya nggak datang, kemudian mahasiswanya bilang, aduh udah dandan nih, udah pakai lipstik, ada lipstiknya gitu kan. Nah, berangkat dari problem-problem yang kita hadapi itu, bahwa kemudian ada keluhan soal kok mahasiswa nggak connect ya dengan situasi sekitar. Mahasiswa kemudian kesannya pokoknya cepat lulus tapi apatis. Atau misalnya mahasiswa itu kemudian gimana ya caranya supaya saya sebagai dosen itu bisa update ngajar gitu. Bahannya, materinya itu. Ini saya cerita aja. Saya belajar hukum adat itu tahun 90-an. Kemudian ketika saya lihat mahasiswa PA saya bawa diktat hukum adat, saya buka diktatnya. Oh my god, sama sama tahun 90-an. Jadi 20 tahun nggak diupdate. Alasannya apa? Karena hukum adat itu kan tetap Bu, itu kan nggak berubah Bu prinsip-prinsipnya. Ya enggak lah. Nah berarti memang harus ada proses di mana either mahasiswanya harus distimulus, dosennya juga harus menstimulus dirinya untuk melakukan penelitian atau misalnya kegiatan penulisan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya saya untuk Bapak Ibu, kita di kursus Sosiolegal, kira-kira dengan pendekatan kajian Sosiolegal apa yang bisa dilakukan untuk mengubah kondisi? Menurut saya itu sebenarnya adalah tantangan soal mahasiswa yang apatis, soal mahasiswa yang tidak terkoneksi dengan masalah di lingkungannya, soal mahasiswa yang enggak merasa tertarik dengan isu lingkungan yang perifer, atau misalnya enggak tertarik dengan isu gender, atau mahasiswa yang pokoknya dapat nilai 3, sekian gitu. Ada mahasiswa saya yang kerjaannya itu adalah malam-malam nge-WhatsApp mengejar supaya bisa 25 SKS sekali ambil, supaya dia bisa lulus 3 tahun. Jadi mohon maaf, terpaksa nomor WhatsApp-nya diblokir karena nggak bisa dibilangin enggak. Pokoknya saya ACC. Nah, bagaimana menghadapi yang seperti itu? Bagaimana menghadapi dunia akademik yang kesannya stuck, tapi dengan menggunakan kajian Sosiolegal Studies? Bapak Ibu punya ide apa? Terutama untuk Indonesia Timur. Indonesia Timur buat saya itu adalah surga. Silakan. Baik, selamat siang. Nama saya Prika Setia dari Fakultas Hukum UI. Sebelumnya ini pertanyaan yang sebenarnya sangat menggugah sekali ini. Bagaimana Sosiolegal itu dapat berperan dalam pendidikan hukum di Indonesia. Beberapa kemarin lusa saya diskusi dengan Bang Ricardo hal ini. Jadi di semester awal Fakultas Hukum di seluruh Indonesia ini ada satu mata kuliah yang bernama Pengantar Ilmu Hukum. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Introduction to Jurisprudence. Kalau kita baca buku-buku pengantar ilmu hukum yang diterbitkan dan yang sudah melembaga di fakultas-fakultas hukum di Indonesia ini, ya isinya kurang lebih dasolen, dasain pengertiannya apa gitu ya. Terus kemudian ada apa bedanya norma hukum dengan norma sosial dan norma kesopanan dan norma ketuhanan. Ya kurang lebih isinya seperti itu. Namun apabila kita mencoba membandingkannya dengan
buku-buku yang berjudul Introduction to Jurisprudence yang terbit belakangan ini, ataupun yang memang sudah dari tahun 70 sekian tapi terbitan luar negeri, khususnya yang diterbitkan oleh sekolah-sekolah hukum dari dunia sistem hukum common law, isinya itu sangat berbeda sekali. Introduction to Jurisprudence itu isinya adalah pengenalan terhadap teori-teori hukum yang dikenal sejak zaman dulu ke zaman sekarang. Isinya adalah teori yang dijelaskan sedemikian rupa yang kemudian berdampak kepada metodologi atau metode dalam untuk analisis di dalamnya, yang kemudian itu terpengaruh dari aliran-aliran hukum tersebut. Nah, persoalan yang menurut saya sekarang ini melembaga di fakultas-fakultas hukum atau pendidikan hukum Indonesia adalah kebanyakan kita semua sudah terlena dengan status quo mengenai pengajaran pengantar ilmu hukum itu sendiri, sehingga kita sekarang tersesat dalam arti ilmu hukum. Ilmu hukum itu sama dengan jurisprudence, sedangkan yang kita pelajari di Introduction to Jurisprudence itu mungkin menurut saya jauh berbeda. Introduction to Jurisprudence sebenarnya adalah membuka cakrawala mahasiswa untuk melihat ada berbagai macam aliran hukum yang berimplikasi metodologis terhadap analisis di dalamnya. Kalau kita kan ya gitu-gitu aja. Nah, menurut saya sosiolegal ini sebenarnya ya dapat membantu, tetapi yang lebih utama lagi adalah kita harus jangan salah paham, jangan salah arah di dalam pengertian ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum sama dengan jurisprudence, sedangkan ya Introduction to Jurisprudence pengantar ilmu hukum sama dengan Introduction to Jurisprudence, tapi kita memaknai itu secara menyempit. Sedangkan ya itu tadi ya, kalau Prof. Sulis selalu memberi saran saya, itu artinya orang nggak pernah baca. Kalau baca Introduction to Jurisprudence itu ya luas sekali, dan kalau kita tahu benar namanya Introduction to Jurisprudence, pasti kita tidak akan menutup mata dengan yang namanya sosiolegal ini. Dan otomatis apabila memang sosiolegal ini kemudian diakui dan menjadi menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian hukum, jadi sosiolegal ini adalah penelitian hukum, maka menurut saya praktek-praktek di bidang hukum yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu pasti akan terjawab. Jadi kesimpulannya yaitu kita susah pikir dalam mengartikan ilmu hukum. Ya sebenarnya ilmu hukum itu jurisprudence di arti mendasar terkait dengan itu. Terima kasih. Saya mau merespon Prika, karena Prika setahu saya pengajar PIH. Oh, saya jadi menunggu reflektifnya Prika ini diimplementasikan dan diwujudkan. Kalau berani. Kalau berani. Terima kasih. Saya sih lebih ini lagi, sebenarnya lebih besar lagi kita berpikir kita mau ngapain sih dengan pendidikan tinggi hukum kita di Indonesia ini. Saya tertarik dengan tulisannya Prof. Muhtar Kussumatmaja, Prof. Muhammad yang mau risaukan masa depan pendidikan tinggi hukum kita, karena menurut saya pendidikan tinggi hukum, fakultas hukum ini sangat berkorelasi dengan cita negara hukum kita. Karena hanya fakultas hukum lah, profesi hukum itu hanya alumni fakultas hukum lah yang bisa memasuki profesi. Sarjana lain saya kira agak tertutup. Hakim syaratnya sarjana hukum, semua jaksa. Dan itulah kemudian saya berpikir kalau kita salah mendesain pendidikan hukum, maka saya kira implikasi berikutnya adalah pada bangunan negara hukum kita yang rapuh. Ini yang sering saya renungkan. Apakah sarjana hukum yang kita lahirkan itu akan menjadi sarjana hukum yang kalau istilahnya Prof. Muhtar Kussumatmaja itu sebagai tukang hukum, atau sarjana hukum yang di samping dia menguasai perkembangan ilmu hukum dan dia juga terinternalize nilai-nilai keadilan, nilai-nilai sarjana hukum yang berpikir. Itulah yang kemudian kita lihat itu
putusan hakim itu sangat kering sekali. Saya baca bahkan putusan Mahkamah Agung, putusan yang kasus-kasus kecil kayak copy paste saja. Saya kemudian bandingkan dengan putusan MK awal-awal yang Prof. itu nuansa ilmuannya tinggi, dalam. Ini menjadi saya kira tantangan bagi kita semua pendidik-pendidik hukum, karena gagal pendidikan hukum mau menghasilkan sarjana hukum yang bermutu dan berpikir tadi, maka bangunan negara hukum itu kemudian menjadi tantangan terbesar yang selama ini kita rumuskan. Kurikulum itu kan hanya di BKSDK, dan itu saya kira perlu kita pikirkan tantangan ke depan dengan era industri 4.0 ini dan perkembangan hukum. Kalau kita cara-cara mengajar masih cara-cara mengajar yang jadul, konservatif, ya agak susah kita kemudian menghadapi tantangan. Boleh satu lagi? Oke, atau moderator? Baik, terima kasih. Berbicara pendidikan hukum, maka kan banyak pertanyaan yang lahir. Apakah lulusan fakultas hukum ini dipersiapkan hanya untuk diisi otaknya oleh ilmu hukum yang sifatnya doktrinal atau skill yang ujung-ujungnya kita persiapkan hanya untuk pasar? Jadi ini pertanyaan besar juga. Di satu sisi memang kekurangan ilmu pengetahuan di otak juga bahaya juga di pasar. Ini bikin liar juga sekarang ini. Jadi kalau Bapak Ibu karena kebetulan PKBH Fakultas Hukum menangani kasus Nuril, putusan Mahkamah Agung kasasi nyelakain Nuril itu nggak lebih dari 10 halaman kasasi. Kami waktu pertama kali diberitahukan bahwa ditolak kasasi, kami pengen tahu kira-kira dalil apa yang dipakai oleh hakim pertimbangan. Tapi ternyata hanya 8 atau 7 halaman lupa. Jadi udah ditolak, udah gitu aja. Hanya ada ceritahan dan lain sebagainya. Setelah itu ditolak, itu udah. Nah, ketakutan kami karena kita fokus terhadap kebutuhan pasar atau kebutuhan sosial yang berkembang saat ini, malah liar dalam berpikir yang sifatnya dari nilai-nilai keadilan dan lain sebagainya. Mungkin itu pertanyaan yang belum kita jawab. Ya, terima kasih. Oke, itu pertanyaan untuk kita bersama ya. Tapi kalau teman-teman atau Bapak Ibu masih ingat, Mbak Tita itu kemarin juga mengajukan statement begini. Saya masih ingat. Diskusi-diskusi hukum itu lebih banyak terjadi justru di media sosial ketimbang di ruang rapat hakim. Dan yang terjadi di media sosial itu pun kalau boleh dihitung dari 10 hanya 3 yang berdasarkan logika hukum. Sisanya adalah soal like dislike, bagaimana kemudian dosa atau nggak dosa, atau bagaimana kemudian itu akan menimbulkan guncangan publik atau tidak. Oke. Ada lagi terkait dengan bagaimana sih sebetulnya kita belajar sosial legal itu bisa menumpang terhadap. Boleh nanya Mbak? Tak boleh tanya. Boleh. Menjembatani sedikit. Tadi kan beberapa pertanyaan sebenarnya respon menarik ya Mbak, tentang terakhir tadi bagaimana sebenarnya kalau kita mau bicara mempertentangkan ya, ada satu pengetahuan, yang satu praktek atau skill. Tapi tadi juga di satu sisi juga praktek atau skill itu seringkali tergantung sama demand pasar gitu. Tapi kemudian tadi Bapak juga bilang bahwa kebutuhan untuk kemampuan menganalisis itu sebenarnya menjadi sangat penting. Nah, critical thinking atau analytical thinking dalam pengajaran fakultas hukum itu seharusnya letaknya dari mana? Oke, jadi kita lanjut sedikit. Nah, ini bisa dijawab sebetulnya ketika tadi sebenarnya beberapa orang udah ngomong ya, menjembatani. Mas Prika tadi bicara soal pada saat pertama kali mahasiswa itu masuk ke fakultas hukum sebetulnya di pengantar
ruang untuk itu. Kemudian juga mahasiswa bahkan bisa didorong untuk melakukan bersama-sama dengan dosen kajian-kajian terkait dengan bagaimana situasi atau kondisi di sekitar atau masyarakat di sekitar dia. Dengan demikian sebetulnya mahasiswa diharapkan untuk dapat juga membuka pikirannya. Karena gini Bapak Ibu, kesalahannya itu sebenarnya bukan di Fakultas Hukum aja, bukan pada saya nggak berani bilang saya, tapi juga ketika teman-teman mahasiswa ini dari mulai TK, SD, SMP, SMA, mereka dibiasakan bukan berlogika, tetapi mereka dibiasakan untuk menghafal. Bagaimana dapat nilai 10, bukan bagaimana kemudian materi itu cocok atau tidak dengan kondisi sekitar. Kalau nanya itu artinya kurang ajar. Nah, sehingga kemudian mereka sudah terbiasa. Dan oh iya, satu lagi yang saya juga terganggu adalah saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu terjadi atau tidak. Anak-anak itu, mahasiswa itu merepresentasikan sikap hormat kepada dosen dengan cium tangan, bukan dengan di kelas itu merespon pertanyaan dosen dengan dengan gembira atau dengan misalnya menjawabnya dengan cepat dan kemudian kritis. Enggak. Kadang-kadang dosen nanya sampai kalau ada bunyi jangkrik gitu, jadi dosen nanya jadi selama gitu krik. Saya merasa seperti di tengah-tengah padang gurun. Nah, itu yang sebetulnya itu bukan jadi gini, di kita sebetulnya menerima bagian akhir, tapi kemudian kan nggak berarti bahwa kemudian kita ya udah gitu mau diapain lagi. Enggak, kita punya kesempatan untuk mengubah itu melalui kajian-kajian sosiologis. Pak Lawrence tadi mengajukan pertanyaan, bukan mengajukan pertanyaan, Pak Lawrence cuma cerita soal gunung. Kemudian Bapak Ibu berpikir, oh iya betul ya, itu sebetulnya adalah bagian dari berpikir kritis. Menggunakan kajian sosiologi untuk memancing orang berpikir kritis, salah satunya itu. Sebetulnya Bapak Ibu juga mungkin di kurikulum Fakultas Hukum juga sudah melakukan beberapa cara pengajaran atau metode pengajaran yang sifatnya juga clinical legal education. Tapi saya nggak berani menyampaikan clinical legal education ini sebagai suatu hal yang semata-mata praktis direduksi menjadi klinik hukum. Karena kalau begitu kita akan terjerumus hanya kepada skill aja. Boleh? Nah, jadi seringkali kalau di Fakultas Hukum tuh ada juga yang kemudian mereduksi clinical legal education ini dengan sekedar ya udah bikin aja klinik hukum, ya udah nanti anak-anaknya dari klinik hukum disuruh magang, ya udah nanti kalau udah magang nanti dapat nilai. Bukan itu yang mau dicapai, tapi sebetulnya dari sociological studies ini ada hasil-hasil kajian yang dapat digunakan untuk what next-nya itu adalah melalui clinical legal education. Jadi mahasiswa ini diminta untuk selain berpikir kritis, mereka juga harus bisa bersama-sama dengan dosen, underline bersama-sama dengan dosen, merumuskan kira-kira jalan keluarnya itu apa. Di kami di UI maksudnya, yang sedang menjadi fokus perhatian adalah soal isu kekerasan seksual. Maka kemudian mahasiswa bersama-sama dengan dosen mencoba untuk memetakan kita itu punya fasilitas apa aja yang bisa digunakan. Kita itu bisa bikin peraturan sampai pada level mana untuk mekanisme penanganannya. Kita itu bisa mengadvokasi sampai pada level mana. Kita itu bisa koordinasi sama siapa aja di kampus. Sehingga kemudian ada satu payung besar untuk gerakan itu. Gitu ya. Nah, kalau clinical education itu sebetulnya dia adalah ideologi pendidikan yang sifatnya progresif, kemudian juga ilmu pedagogi ilmu pendidikan yang sebetulnya itu sudah mungkin di beberapa universitas di sini Bapak Ibu sudah menerapkan. Tapi kemudian metodenya itu lebih interaktif
kemudian juga promote learning by doing. Jadi tidak hanya terus kemudian oke, kita akan belajar soal berenang. Jadi berenang itu ya mula-mula Anda masuk ke air, terus kemudian Anda munculkan kepalanya di permukaan air, rentangkan tangan dan berusaha mengambang. Ya. Kalau bisa ngambang ya urusan Anda gitu. Nah, jadi tidak seperti itu, tapi kemudian mahasiswa memang dibawa ke lapangan. Tapi sekali lagi tidak dilepas sendiri. Kenapa? Karena seringkali kemudian seperti tadi saya bilang, mahasiswa seringkali kemudian dia harus dibantu untuk merumuskan itu atau merefleksikan itu, sehingga tujuan dari pendidikan hukum ini tercapai. Bagaimana kemudian mahasiswa melihat suatu gejala itu sebagai oh ini adalah fenomena dari keadilan atau ini justru menggambarkan ketidakadilan. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang cukup sensitif dengan kasus Baik Nuril, seperti tadi diceritakan. Mereka lihat putusannya aja udah apaan nih gitu. Tapi ada juga yang salahnya di mana ya? Ini kan bukannya prosedurnya udah benar ya? Jangan lihat prosedurnya. Anda harus lihat porsi untuk mendorong mahasiswa berpikir beyond itu ada pada Bapak Ibu. Oke, nah kalau itu tadi menurut orang Bab Sikli ya, ini jaringan pendidikan klinik hukum yang ada di Asia Tenggara. Kalau di India dikatakan bahwa clinical legal education itu menjembatani jurang atau jarak antara teori dan praktek. India. Nah, ini yang tulis mahasiswa nih, yang ICLA ini. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke websitenya, ke lamannya, itu yang tulis salah satu mahasiswanya. Dia bilang bahwa pendidikan klinik hukum itu, pendidikan hukum klinis itu menjembatani antara teori dan praktek. Kemudian kalau jaringan hukum pendidikan hukum klinis di Indonesia, dia bilang bahwa pendidikan hukum klinis itu adalah metode interaktif dan reflektif dalam pendidikan hukum yang mendorong atau membantu mahasiswa untuk belajar menganalisis kasus secara kritis, kontekstual, kemudian memecahkannya bagaimana. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Setelah itu kemudian secara reflektif menilai kembali apakah yang dilakukan itu sudah memenuhi sains dari keadilan sosial. Gitu. Nah, ini yang kemewahan yang seringkali kita nggak punya kesempatan untuk melakukan refleksi, gitu ya, terhadap penilaian kita atas satu kasus. Nah, kalau klinik hukum, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah baca atau sudah pernah bahkan mungkin melakukannya juga di universitas masing-masing. Sebetulnya bentuknya bisa beragam, tapi intinya adalah sebetulnya ketika untuk memperkaya bagaimana pengajaran atau materi dari klinik hukum ini sebetulnya dapat dilakukan dengan kajian-kajian sosiologis yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu bisa bayangin, misalnya ada klinik hukum adat, tapi dosennya nggak pernah penelitian komunitas adat. Itu terjadi dan nyaris terjadi di Fakultas Hukum kami. Untung nggak jadi dibikin. Ada pejabat UI di sini nggak ya? Oke. Vokalnya nggak ada kan? Nggak direkam kan? Oh direkam. Tapi dia jangan lupa. Oke, nah kemudian sebetulnya kalau bentuknya bisa macam-macam. Tadi Pak Rifan mungkin sudah memberi contoh soal Pak Rifan sama Pak Dekan sudah memberi contoh soal kita punya etika profesi. Nah, etika profesi ini bisa dilakukan juga dengan cara simulasi. Jadi teman-teman mahasiswa ini mungkin nanti diberi kasus real
mereka diminta misalnya untuk memposisikan diri, kalau yang mood court pasti tahu, paham, memposisikan diri sebagai jaksa, sebagai hakim, atau sebagai lawyer, menerima suap misalnya, atau misalnya menangani satu kasus terkait dengan baik nuril. Jadi bisa saja dilakukan dalam bentuk itu simulasi, atau misalnya praktek nyata mendampingi klien. Atau bisa saja waktu itu Mas Rika pernah juga sama Mbak Iva itu melakukan penelitian di NTT waktu itu ya, di Atambua. Begitu sampai bukannya dikasih info sama narasumber, malah narasumbernya bilang, Pak, Bu, ini ada korban, bisa nggak tolong konsultasiin korban? Oh, mana korbannya kecil lagi ya? Nah, bisa dibentuknya macam-macam, tapi karakteristiknya yang penting adalah pertama, klinik hukum, jadi pendidikan hukum klinis gitu ya, itu harus membangun pengetahuan, tapi bukan cuma berhenti di situ, juga soal skill, keterampilan, bagaimana misalnya membangun legal opinion yang logis, jangan cuma pokoknya. Kemudian juga soal attitude. Seringkali kita menemukan mahasiswa-mahasiswa yang demi nilai bagus latihan, padahal udah dikasih tahu, kasih referensi catatan kaki, enggak, terus kesannya, gila legal opinion-nya bagus banget gitu. Ternyata pas lagi baca legal opinion-nya Bang Buyung, kalimatnya sama. Waduh. Nah, jadi development knowledge, skill, and attitude. Kemudian yang berikutnya juga karakteristik khas dari legal education, clinical legal education ini adalah si pengajar sama si mahasiswa ini adalah working partners, partner setara. Kenapa disebut partner setara? Karena bisa saja terjadi si dosen memang punya pengalaman dan punya pengetahuan, tapi si mahasiswa lah yang berhasil misalnya menenangkan klien, atau si mahasiswa yang berhasil memperoleh keterangan sepenuhnya dari si klien. Karena misalnya kliennya melihat dosennya aja tampangnya songong kayak saya, sebel gitu kan, apa nih gitu, apa nih sama gue, tapi dia lebih percaya sama mahasiswanya, perlakukan dengan setara. Nah, kemudian juga fokus pada kebutuhan komunitas, terutama untuk kelompok rentan. Itu salah satu karakteristik yang ketiga. Yang berikutnya, teaching composition-nya itu nggak boleh duduk di kelas aja. Duduk di kelas hanya 20%. Kalau di kami itu 3-4 kali pertemuan aja ya, Pak. Kita 3-4 kali pertemuan aja di kelas untuk refresh aja soal pengetahuan hukum acara dan pengetahuan gendernya. Tapi sisanya itu adalah practicing. Practicing-nya bisa dengan sosialisasi ke pekerja migran, atau misalnya bisa dengan penelitian, atau bisa bahkan Bapak Ibu ke rutan-rutan untuk pendampingan hukum. Kemudian jangan lupa, kalau misalnya magang itu tetap harus ada sesi reflektif. Sesi reflektif ini peran Bapak Ibu besar sekali dalam rangka untuk membungkus. Jadi jangan dibiarin aja mereka pergi seperti anak ayam kehilangan induk, harus pulang lagi dan kemudian cerita, kamu punya apa? Cerita kamu punya apa? Oke, pengalamanmu itu sebetulnya terkait dengan isu ini, pengalamanmu terkait dengan isu ini. Kemudian, nah yang kemudian yang ke-5 itu ada mitra. Mitra ini bisa saja mitra yang sifatnya inbound, tapi bisa juga mitra yang sifatnya outbound. Kalau yang inbound itu maksudnya ada di dalam satu institusi. Jadi misalnya bisa LBH kampus. Jadi LBH kampus jangan merasa tersaingi dengan kalau Bapak Ibu punya klinik hukum, jangan merasa tersaingi LBH kampus, karena bisa bekerja sama. Atau misalnya juga kalau kami untuk klinik anti korupsi punya MAPI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Nah, sebaliknya bisa juga bermitra dengan kejaksaan atau dengan pengadilan negeri setempat, atau misalnya dengan LBH. Silakan. Nah, sekali lagi, mahasiswa mungkin saja lihat praktek yang tidak baik di institusi itu.
Maka kemudian kelas reflektif itu penting untuk membantu mereka mengenali mana yang sebetulnya memang sesuai dengan aturan, mana yang ini petty corruption atau itu justru sebenarnya jangan dilakukan tuh, penggelapan bukti dan sebagainya, gitu ya. Oke. Terima kasih. Nah, penutupnya hanyalah ini, saya nemu kalimat di bukunya Suwoki yang ternyata juga diingat oleh Pak Marjono Rekso di Putro, soalnya kayaknya saya salah nulis. Di situ Suwoki bilang begini kepada Pak Boy, Prof Boy, ribuan mahasiswa itu harus mengurus suatu perkara yang tergantung-gantung di kotanya sebelum mereka lulus atau mengurus sebuah kasus pelanggaran hukum, katakanlah penyerobotan, sehingga mahasiswa hukum dapat melihat secara konkret. Tentu tujuannya jelas, supaya hukum tidak menjadi teori-teori yang jelimet dan pasal-pasal sekian dan nomor-nomor dari suatu undang-undang. Demikian, silakan mungkin untuk diskusi saya kembalikan kepada Mbak Tita. Terima kasih Mbak Ingrid, ini proses refleksi juga buat kita semua, pengajaran maupun melakukan riset. Sebenarnya menarik juga ya Mbak, selain tadi diarahkan ke klinik, kan sebenarnya tadi tidak bisa dilepaskan ya keterkaitan antara pengalaman melakukan sesi praktik melalui klinik dan pengalaman melakukan riset. Mungkin Mbak Ina bisa berbagi sedikit sebelum tanya jawab, bagaimana sih Mbak membangun budaya riset yang baik ya di Fakultas Hukum, apalagi dalam konteks memproduksi pengetahuan. Kalau sekarang saya melihat tadi Mbak Ina misalnya bilang diskusi hukum kebanyakan di sosmed, bagaimana dengan di jurnal-jurnal tulisan-tulisan dosen misalnya, kemudian publikasi-publikasi riset yang banyak diaju sekarang atau yang beredar dan mudah diakses justru penelitian-penelitian dari NGO misalnya. Nah, menurut Mbak Ina itu gimana Mbak? Moderator memaksa saya mengaku dosa di depan umum. Jadi mungkin kalau untuk budaya budaya meneliti dengan menggunakan sociological studies ini, itu kebetulan saya dan Bu Sulis itu kemudian Mbak di Sulis ada beberapa sisi Mbak Dia, Mbak Tirta, Mbak Ivon, ada siapa lagi yang dari Dina, Iva, Mbak Iva, mungkin Mas Dika aja sih yang kali yang agak dia anak adopsi dari Nah, jadi kebetulan kami beruntung karena berada di dalam suatu bidang studi yang memang secara rutin mengadakan kajian-kajian, baik secara kajian dokumen-dokumen hukum maupun untuk kajian yang sifatnya sosiologis ataupun yang murni empiris. Tapi kemudian, nah, pertanyaan selanjutnya kan sebetulnya adalah itu kajian-kajian itu mau diapain gitu. Either itu dipublikasi atau kemudian hasilnya bisa dijadikan rekomendasi kebijakan atau justru kita bertindak secara nyata gitu dalam bentuk misalnya kalau Prof. Sulis itu senang banget bikin sosialisasi dalam ke SMA atau waktu itu sempat ada siaran radio ya Bu ya, siaran radio itu untuk kasus-kasus konsultasi KDRT dengan nama yang disamarkan dan sebagainya. Kemudian ada beberapa ininya juga Mbak Iva itu untuk isu anak Mbak Iva dan Mbak Tirta ya untuk isu anak kalau saya nggak salah, dan kemudian juga ada beberapa hal terkait dengan pemberdayaan penenun kalau Mbak Iva di Sumba. Nah itu menurut saya itu linknya tuh dijembatani dengan cara seperti itu. Tapi untuk tahu soal masalahnya apa di masyarakat kita, gak ada cara lain. Promosi ya gue ini gak ada cara lain, harus melihat atau harus melakukan penelitian yang sifatnya memang ke lapangan gitu. Jadi atau kalaupun tidak ke lapangan itu harus update analisis dokumen-dokumen yang memang terbaru. Nah repotnya kan di kita ini kan sebetulnya adalah ketika kita sudah, apalagi dosen sekarang itu sudah punya target kalau Bapak Ibu mungkin namanya sama kayak SPKD ya, SPKD yang harus ngisi tiap
BKD, beban kerja dosen. Kemudian harus memenuhi FTE, untuk itu kita dikejar-kejar ngajar berapa kelas. Kemudian administrasinya, pekerjaan administrasi kita bahkan lebih banyak gitu, ketimbang misalnya kita betul doing research. Nah itulah justru yang sebetulnya memang secara struktural itu jadi tantangan buat kita sebagai dosen. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan, masih ada waktu sekitar 7 menit. Kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ika. Oh masih ada? Oh maaf. Saya tarik lagi ucapan terima kasih nanti ya Pak. Silakan Mbak Ika. Oh iya. Tidak Pak. Kecuali kalau mau ngomongin UI jangan dipakai mic. Pelibatan mahasiswa itu juga bisa dalam riset sebetulnya. Ya. Jadi beberapa riset di UI itu skemanya sekarang sudah harus ada komposisi mahasiswa yang dilibatkan. Kalau misalnya Pak Deka ada ya? Ya, saya pikir tadinya ini beban ya buat kami, lain beban pembiayaan. Tapi ternyata itu juga ada banyak sekali benefitnya. Kalau mahasiswa yang dilibatkan dalam riset atau penmas, dia juga bisa di akhir membuat skripsi atau tesis dari hasil riset dan penmas itu. Misalnya waktu saya riset dan penmas di Sumber Timur, saya melibatkan mahasiswa dan dia menjadikan subjek riset kami itu sebagai narasumber yang dikemas jadi dia pulang ke Jakarta bawa oleh-oleh. Nah mungkin itu salah satunya. Jadi tidak melulu hanya komposisi perisetnya itu dosen, tapi juga mahasiswa. Mahasiswa bisa jadi enumerator. Mungkin ya sudah dilakukan juga ya. Nah ya sudah. Oh kalau gitu aman ya. 86. Jadi sebenarnya memang menarik ya Pak, menumbuhkan budaya riset itu. Selain tadi yang dikatakan Mbak Ika dan Mbak Iva, di dalam mata kuliah itu sebenarnya juga mulai bisa dilakukan penugasan riset kecil. Karena kadang-kadang mahasiswa itu nggak pernah melakukan riset sampai skripsi kemudian. Jadi itu menjadi satu-satunya riset yang pernah dilakukan dan yang terakhir, karena itu tugas akhir. Tapi sebenarnya pengalaman saya dulu jadi mahasiswanya Ibu Sulis dan Mbak Ika, baru kuliah sampai semester 4 itu sudah dapat sedikit pengalaman tentang melakukan riset yang kecil, dan itu sangat membantu ya Mbak, model-model kayak gitu. Apalagi kalau penelitian sosial legal sebenarnya kualitatif, kita bisa bahkan meneliti dengan sampel yang kecil tapi sangat mendalam, sehingga tidak membebani mahasiswa tapi mendapatkan pengetahuan. Nah, ini ada tambahan lagi sebelum ditutup. Oh iya, belum sih Mbak, masih ada yang baiklah, ini beneran gak ada. Terima kasih Mbak Ika.